Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami di sini akan mempresentasikan materi kami mengenai pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Jessica selaku moderator dan ini ada anggota kelompok saya. Perkenalkan teman-teman semua, saya Nabila Alfasaira. Perkenalkan, nama saya Yunus Kristan Temanku. Perkenalkan, saya Lestari Asri Mambiro. Saya Yofa. Saya Dina Rafiana. Baik, jadi pada materi kami tentang pendapatan nasional ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama tentang pengertian pendapatan nasional, yang kedua yaitu istilah pendapatan nasional, jenis perhitungan pendapatan nasional, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian masalah perhitungan dan penggunaan data dalam pendapatan nasional, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas fundamental dalam ekonomi suatu negara, yaitu tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Sederhananya, pendapatan nasional adalah total seluruh nasional. Baik, selanjutnya yaitu adalah beberapa istilah dalam pendapatan nasional. Yang pertama yaitu adalah PDB. PDB ini adalah merupakan langkah awal. PDB atau Gross Domestic Product adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara. Nah, ini kata domestik. Jadi siapapun yang memproduksi, baik itu warga negara sendiri maupun warga negara asing, asalkan produksi itu di dalam negeri, itu dikatakan masuk ke dalam PDB. Kemudian yang kedua yaitu adalah PNB atau Produk Nasional Bruto. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Gross National Product. PNB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, PNB ini adalah berfokus pada nasional. Jadi kita hanya menghitung yang dihasilkan oleh warga negara kita sendiri dimanapun lokasinya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah NNP. Jadi setelah kita tahu PNB yang masih kotor atau bruto, jadi kita harus perlu menghitung yang bersihnya yaitu neto. NNP adalah nilai barang yang ada di dalamnya mengandung nilai depresiasi atau nilai penyusutan. Kenapa harus dikurangi penyusutan? Karena nilai tersebut harus digunakan untuk mengganti modal yang sudah usang atau bisa digunakan juga sebagai menambah stok. Kemudian selanjutnya itu adalah NNI atau Net National Income. NNI adalah pendapatan nasional yang sebenarnya NNI ini diperoleh dari NNP yang sudah disesuaikan dengan pajak dan subsidi. Kemudian NNI adalah pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung dan juga ditambah dengan subsidi. Yang terakhir yaitu adalah PI, pendapatan perorangan atau juga disebut dengan personal income. PI atau personal income membawa perhitungan ini ke tingkat individu. PI ini merupakan pendapatan perorangan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Nah, ini juga bisa mencakup pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan sekalipun, misalnya seperti transfer, pembayaran, ataupun juga bantuan sosial. Kemudian selanjutnya itu adalah DI atau disposable income atau pendapatan disposable. DI ini merupakan tahap yang paling akhir dan juga tahapan yang paling praktis. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan oleh individu. Nah, pendapatan ini digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan kemudian sisanya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi keenam istilah ini adalah PDB, PNB, NNP, NNI, PI dan DI memberikan kita pandangan komprehensif tentang kesehatan dan distribusi pendapatan dalam perekonomian suatu negara. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis penghitungan pendapatan nasional. Pendekatan produksi atau sering disebut sebagai output merupakan salah satu metode krusial dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlah total nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi suatu negara
dalam kurun waktu tertentu. Fokus utama dari metode ini bukanlah pada total penjualan akhir, melainkan pada selisih antara nilai produksi bruto dengan biaya antara agar tidak terjadi penghitungan ganda yang dapat mendistorsi data ekonomi. Dalam praktiknya, pendekatan ini memotret aktivitas ekonomi dari sisi penawaran atau proses penciptaan barang dan jasa di berbagai lapangan usaha, mulai dari sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, sektor sekunder yang mencakup industri pengolahan dan konstruksi, hingga sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, pertambangan, sektor sekunder yang mencakup industri pengolahan dan konstruksi, hingga sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan. Dengan menggunakan cara pandang ini, pemerintah dan analisis ekonomi dapat memahami struktur keekonomian suatu negara secara mendalam, serta mengidentifikasi sektor mana saja yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus sektor yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut. Dan ada pun rumus PDB, yaitu C, konsumsi, pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang dan jasa. I, investasi, pengeluaran sektor usaha untuk barang modal seperti pabrik, mesin, inventaris. D, pengeluaran pemerintah, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk barang dan jasa. X, ekspor, barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. M, impor, barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dibeli oleh penduduk dalam negeri. XM, selisih antara ekspor dan impor yang dikenal sebagai ekspor neto. Sebagai contoh, proses pembuatan kemeja dimulai dari petani yang menjual kapas, lalu diolah menjadi benang, ditenun menjadi kain, hingga akhirnya dijahit menjadi pakaian jadi. Dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional tidak dihitung dengan menjumlahkan harga jual di setiap tahap tersebut, melainkan hanya menjumlahkan selisih nilai atau nilai tambah yang tercipta di setiap prosesnya. Dengan hanya menghitung nilai tambah dari tahap kapas ke benang ke kain, dan kain ke kemeja, kita dapat menghindari penghitungan ganda sehingga total nilai akhir yang didapat benar-benar mencerminkan kontribusi nyata dari setiap sektor industri yang terlibat. Selanjutnya, Saya akan melanjutkan pendekatan yang kedua. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendapatan atau logika dari metode ini sangat sederhana. Kita menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi di sebuah negara dalam satu periode. Jadi kita melihat dari sisi siapa yang menerima uang atas barang dan jasa yang dihasilkan. Bisa kita lihat di layar untuk rumus umumnya adalah PDB sama dengan W atau wage adalah upah atau WD yang diterima tenaga kerja. R atau rent adalah sewa dari pemilik tanah atau bangunan. I atau interest merupakan bunga modal yang diterima pemilik modal. Dan P atau profit adalah keuntungan atau laba yang didapatkan oleh para pengusaha. Jadi jika keempat komponen ini dijumlahkan, kita akan mendapatkan total pendapatan nasional melalui sisi pendapatan. Untuk pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan pengeluaran menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kita menghitung dari sisi siapa yang belanja. Kita menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi untuk membeli barang dan jasa akhir. Rumusnya yaitu PDB sama dengan C, consumption, pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti belanja kebutuhan sehari-hari. I, investment, pengeluaran sektor usaha untuk barang modal, misalnya membangun pabrik atau membeli mesin. G,
G. Government expenditure, belanja pemerintah baik untuk gaji pegawai maupun pembangunan infrastruktur. Terakhir, X kurang IM atau net export, ini adalah selisih antara ekspor dan impor. Jika nilai ekspor kita lebih besar dari impor, maka akan menambah pendapatan yang bersangkutan. Dengan menjumlahkan belanja dari rumah tangga, pengusaha pemerintah, hingga sektor luar negeri, kita mendapatkan nilai total perekonomian negara tersebut. Saya akan melanjutkan tentang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang yang meningkatkan output dan pendapatan real per kapita, mencerminkan naiknya kesejahteraan masyarakat dan secara umum ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa, peningkatan PDB, perkembangan teknologi, dan perbaikan kelembagaan. Metode yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ini mencakup metode sederhana, metode end-to-end, dan metode regresi. Sementara faktor spesifik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di tingkat regional, adalah alokasi dan pemanfaatan sumber daya fiskal seperti dana alokasi umum, tingginya realisasi belanja modal untuk investasi publik, dan kuatnya penerimaan pendapatan asli daerah. Jika dijelaskan secara rinci untuk metode perhitungan yang digunakan, satu, metode sederhana adalah metode yang paling dasar dan sering digunakan untuk melihat perubahan dalam waktu singkat. Metode ini ideal untuk pelaporan triwulan atau tahunan yang cepat dan untuk membandingkan kinerja ekonomi terbaru secara langsung. Dua, metode end-to-end. Metode ini metode yang digunakan untuk mengukur total pertumbuhan kumulatif selama periode waktu yang lebih panjang atau multi tahun. Tiga, metode regresi. Metode ini adalah metode statistik yang lebih canggih dan mendalam untuk menganalisis dan memodelkan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah belanja modal sebagai mesin utama pembangunan infrastruktur yang meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja. Peran ini didukung oleh dana alokasi umum yang menjaga stabilitas operasional pemerintahan serta pendapatan asli daerah sebagai simbol kemandirian fiskal. Sinergi ketiganya memastikan ketersediaan anggaran yang dialokasikan secara produktif untuk mempercepat roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Baik, setelah kita membahas tentang rumus-rumus, pengertian tentang pendapatan nasional, slide-nya tolong. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah dalam penghitungan dan penggunaan data. Pertama-tama, setelah kita mengetahui tentang pengertian tadi, rumus-rumus dan penghitungan, kita perlu mengetahui atau menyadari satu hal, bahwa pendapatan nasional tidak hanya sekedar angka, namun juga tentang bagaimana data tersebut diolah, dipakai, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, di sini kita akan membahas tentang masalah-masalah di penghitungan dan penggunaan data agar kita tahu keterbatasan-keterbatasan apa yang dapat dijadikan alasan atau sebuah tanpa memahami batasan-batasan tersebut, angka-angka yang dihasilkan dari penghitungan pendapatan nasional bisa salah, bisa misleading, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dari data tersebut bisa salah arah. Seperti itu. Yang pertama, ada masalah dalam penghitungan data. Di sini kita bisa lihat, ada yang pertama, kesulitan mengumpulkan data dan informasi. Kesulitan mengumpulkan data dan informasi ini biasanya terjadi di sektor informal seperti pedagang kaki lima, seperti jasa rumahan yang biasanya keuangannya itu tidak tercatat dengan rapi sehingga tidak ada laporan berapa pendapatan dan berapa pengeluaran di sektor usaha tersebut. Yang kedua, ada masalah penghitungan ganda atau double counting. Double counting ini biasanya terjadi di sektor persawitan. Persawitan itu dimana kita tahu ada yang namanya tandan buah segar atau tandan buah segar lalu diolah menjadi coconut palm oil lalu bisa menjadi minyak kelapa murni. Itu di setiap
bentuk atau di setiap bentuk-bentuk dari usahanya itu, dia biasanya di berbagai daerah dihitung dengan perbedaan metode sehingga dapat menghasilkan penghitungan ganda di sini. Lalu yang ketiga, ini ada kesulitan menentukan nilai barang dan jasa yang tidak melalui pasar. Seperti apa? Seperti thrifting, seperti black market, seperti judi online, itu kan tidak tercatat di sistem pasar ya. Jadi itu bisa banget menjadi penyebab masalah penghitungan dan dalam pendapatan nasional. Lanjut yang keempat ini ada penentuan nilai penyusutan atau depreciation. Depreciation ini seperti kita tahu ada aset pemerintah yang tidak memiliki pencatatan penyusutan yang pasti seperti jembatan, seperti aset-aset daerah dan lain-lain. Itu kan penyusutannya tidak pasti ya. Jadi bisa jadi menyebabkan masalah dalam penghitungan pendapatan. Lalu di sini kita masih ada masalah dalam penggunaan data. Masalah dalam penggunaan data ini ada 4 poin juga. Yang pertama, tidak mencerminkan pemerataan atau ketimpangan pendapatan. Ini ditunjukkan dari bagaimana PDB bisa naik, tapi yang menikmati hanya sebagian orang atau sebagian kaum, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Tuh. Lanjut yang kedua, masalah dalam penggunaan data yang kedua ini tidak mengukur kesejahteraan sosial dan kualitas hidup. Maksudnya apa? PDB tidak menilai kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan warganya, sehingga bisa saja PDB-nya terlihat naik, namun masyarakatnya tidak bahagia. Lanjut yang ketiga, ini tidak memasukkan eksternalitas negatif. Apa maksudnya? Eksternalitas negatif itu seperti polusi, kerusakan hutan, lingkungan, itu tidak masuk ke dalam angka-angka PDB. Namun efek yang dihasilkan masuk ke dalam angka PDB, karena itu jadi beban di negara. Ya. Sebagai informasi juga tambahan, di banjir 3 provinsi kemarin, kalau teman-teman tahu, kerugian yang dihasilkan dari banjir bandang tersebut adalah hampir 2,1 triliun. Itu sangat mempengaruhi di pendapatan nasional nanti gitu. Selanjutnya ada di perbedaan biaya hidup atau purchasing power parity. Ini teman-teman bisa cari sendiri biar teman-teman ada rasa curiosity-nya di sini. Oke? Terima kasih dari saya. Selanjutnya ini ada penggunaan data pendapatan nasional. Kayak contohnya itu untuk mengetahui susunan perekonomian suatu negara. Kayak contohnya dari waktu ke waktu, misalkan itu kayak tahunnya itu per kapita digunakan untuk membandingkan atau mengetahui angka terjadi itu kemajuan atau kemunduran dari perekonomian suatu negara. Ini tuh merupakan indikator utama untuk melihat tingkat kesehatan ekonomi suatu negara. Terus kedua itu ada memutuskan untuk menyusun kebijakan yang sekiranya perlu dipandang. Kayak contohnya itu melalui pendapatan nasional berdasarkan sektor pertanian, industri, terus juga dari jasa ataupun dari yang lainnya. Pemerintah itu dapat mengidentifikasi sektor mana aja nih yang menjadi sumber terbesar bagi pendapatan negara. Hal ini juga bisa membantu dalam menentukan apakah suatu negara berstruktur ekonomi itu agraris, industri ataupun jasanya. Terus juga ketiga ada untuk melihat dan membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentunya. Dengan membandingkan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk akan diperoleh pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita itu adalah indikator untuk mengukur ketingkatan kemakmuran ataupun standar hidup rata-rata penduduknya. Terus juga untuk melihat merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Kayak contohnya itu data ini menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat, kayak sepertinya itu perencanaan pembangunan nasional, pengambilan keputusan terkait anggaran, pajak ataupun subsidi. Upaya ini itu bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Terus kelima itu bisa menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pendapatan nasional ini adalah cerminan dari kondisi perekonomian suatu negara yang membantu pemerintah untuk menganalisis, merencanakan, dan mengambil tindakan yang perlu demi mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendapatkan materi yang baik. Mungkin
kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan pengelolaan sumber daya secara efisien, peningkatan investasi, serta juga kebijakan pemerataan yang mendukung kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya adalah kita buka sesi tanya jawab. Ya. Mungkin untuk pertanyaan Siapa dong? baik, untuk yang pertama mungkin dari siapa? Boleh dari Zuki? Aku mau nanya di slide-nya Kak Yulfa tadi yang tentang dana bentar. Yang dana alokasi umum tentang menentukan tingkatnya. Nah itu jika dana alokasi umum belanja modal pendapatan asli daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah nih. Terus menurut kalian itu faktor mana yang paling berkelanjutan buat mendorong pertumbuhan ekonomi? Dan kasih alasannya mengapa? Terima kasih. Terima kasih. Ini kita tampung dulu pertanyaannya sambil kita cari jawabannya. Boleh satu penanya lagi? Baik, silakan. Siska. Saya ingin bertanya ke slide mengenai masalah yang tadi slide-nya kanabis. Jadi yang saya ingin tanyakan, sebagaimana yang kita tahu dalam dekade terakhir ini banyak konflik negara terjadi ya, seperti di Palestina, di Ukraina. Dampaknya kan kegiatan ekonomi mereka tidak berjalan stabil, banyak usaha kecil tutup, terus pada kehilangan pekerjaan. Otomatis dalam pengumpulan datanya itu tidak berjalan normal. Apa sih dampaknya apabila kelengkapan data ekonomi terhadap negara konflik tersebut perhitungannya itu tidak akurat karena tadi pengumpulan datanya tidak berjalan normal. Baik, terima kasih Siska atas pertanyaannya. Kalau boleh saya ulang, berarti inti pertanyaannya dari kasus-kasus yang negara yang mungkin ada konflik sekarang itu bagaimana cara pencatatan pendapatan nasional di negara tersebut ya, sama dampak ketidaklengkapan data ekonomi terhadap perhitungan pendapatan ekonomi di negara-negara yang berkonflik seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kasih sekarang. Bulan dulu ya? Bulan dulu ya? Iya, Pak. Dari Pak? Iya. Ya. Nanti kalau ada waktu ya, nanti bisa kalau di
pendapatan ekonomi seperti PDB atau GDP atau pendapatan nasional di negara-negara berkonflik. Dampaknya bisa bersifat teknis, analisis maupun kebijakan. Yang pertama seperti hasil penghitungan pendapatan menjadi tidak akurat. Kayak banyak aktivitas ekonomi tidak tercatat yang seperti formal, pasar gelap, dan barter. Terus yang kedua adanya distorsi struktur ekonomi seperti sektor tertentu, pertanian, UMKM, dan pedagang lokal hilang dari data. Yang ketiga adanya kesalahan analisis pertumbuhan ekonomi seperti tanpa data time series yang lengkap, laju pertumbuhan ekonomi sulit dihitung. Yang keempat adanya kebijakan publik menjadi tidak tepat sasaran seperti pemerintah sulit menentukan besarnya anggaran, subsidi, pajak, dan prioritas pembangunan. Yang kelima tergantung pada estimasi dan proksi. Karena data utamanya hilang, penghitungan pendapatan ekonomi sering menggunakan citra satelit, investasi cahaya malam, data konsumsi energi, survei terbatas, dan estimasi lembaga internasional. Yang keenam, dalam jangka panjangnya, kredibilitas statistik nasional menurun. Negara sulit masuk sistem ekonomi global, pinjaman, investasi, dan perdagangan. Itu. Ya, ada yang mau berikan pendapat tidak? Tidak ada. Baik, anda berdua pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yudhis. Saya akan mengulangi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jika DAU atau dana alokasi umum, belanja model, dan juga PAD sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, faktor mana yang paling berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan mengapa? PAD merupakan faktor yang paling berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Daerah dengan PAD tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan tanpa ketergantungan pada transfer pusat seperti DAU. Sementara DAU penting untuk pemerataan dan belanja modal berdampak signifikan dalam jangka menengah. Keduanya tetap bergantung pada kebijakan dan alokasi pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD melalui penguatan basis ekonomi lokal dan efisiensi pajak daerah menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Mungkin itu jawaban yang bisa saya kasih kepada Bilkis. Dari Bilkis gimana? Ada yang mau ditambahin atau ada kurang? Udah cukup. Cukup. Yang aku baru. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan dari jawaban saya tadi atau ada yang mau koreksi jika ada salah? Karena hanya memberikan pendapat saran dan kritik. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, apakah mau dibuka pertanyaan berikutnya atau cukup? Gimana? Baik, Oke, baik, dirasa karena masih ada beberapa waktu lagi, mungkin kita akan buka sesi kedua dengan satu pertanyaan saja. Baik, penanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Jika di tempat kita tidak ada, maka tidak jadi. 1, 2, 3. Kalau takut Kak, udah bisa. Ada yang mau bertanya? Gimana? Emangnya tahu gak? Masih bisa. Bisa satu. Oke, baik. Tolong dicatat. Jadi, Evelina tahu gak? Jangan disuruh dari itu. Oh, iya. Baik, gimana? Kalau masyarakat
menyebabkan PDB-nya ikut menurun? Jawabannya adalah iya. Karena konsumsi adalah faktor utama atau kayak sumber utamanya dari gimana PDB itu diolah gitu. Kalau misalnya kita melek informasi, kayaknya di 2025 ini masyarakat Indonesia banyak yang hemat besar-besaran, terutama Gen Z, ya kan? Nah, maka pada saat itu pemerintah juga agak kelimpungan untuk gimana caranya menaikkan PDB juga. Sehingga kalau teman-teman tahu, ada beberapa upaya dari pemerintah untuk menaikkan angka PDB lagi supaya teman-teman atau kita nih para Gen Z bisa jajan lagi, ngeluarin duit kita lagi, dan jangan hemat gitu. Itu ada upaya dari pemerintah, itu kita diberikan BLT atau BSU untuk karyawan gitu, seperti itu. Mungkin itu bisa membantu Evelyn. Sekian dari saya. Pertanyaannya, kalau misalnya konsumsinya turun, apakah PDB-nya juga turun? Konsumsi menurun, PDB menurun. Iya, itu jawaban dari kami. Karena kalau konsumsi menurun kan produksi diturunkan. Betul. Konsumsi menurun, permintaan menurun. Kalau menurun, permintaan turun, produksi diturunkan. Maka kalau produksi diturunkan, produk domestik bruttonya kan turun jumlahnya. Maka pendapatannya juga turun. Kasih ya? Oke, sudah lanjut. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Ya, harapannya apa yang kelompok kami dapat sampaikan bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Karena dirasa sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie. Siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum.